Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, perayaan hari ini adalah perayaan yang sangat indah. Hari ini kita merayakan rahmat kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, dengan perayaan ini kita mengingat mereka yang sudah mendahului kita dipanggil kembali kepada Bapa, dan mereka ini adalah orang-orang yang kita cintai, yang mencintai kita. Makanya sore hari ini Anda berada di gereja untuk berdoa buat mereka, berdoa buat jiwa mereka. Saya yakin ini karena mereka yang Anda doakan adalah orang-orang yang sangat penting yang hadir dalam hidup Anda. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Anda, dan Anda mengasihi mereka. Lewat kehadiran mereka dalam hidup kita semua, mungkin orang tua kita, atau suami kita, atau istri kita, atau anak-anak kita, atau sahabat kita, saudara-saudari kita, kasih Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Tentu kita bersyukur kalau kita bisa merasa dikasihi, dicintai, diterima, dibantu. Kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang mau mengorbankan hidupnya buat kita. Makanya hari ini adalah hari yang sangat indah. Kita memperingati kasih Tuhan lewat orang-orang yang mencintai kita. Oleh karena itu, ini membawa kita pada hal kedua yang sangat indah dalam perayaan hari ini. Hari ini kita mau membalas kebaikan mereka yang sudah mendahului kita dengan cara apa? Dengan cara mendoakan mereka. Supaya apa? Supaya cepat kembali bersatu bersama Bapa di surga. Kenapa kita mendoakan mereka? Asumsinya adalah karena ada yang namanya api penyucian. Api penyucian ini adalah hal yang sangat indah yang diajarkan oleh Gereja Katolik buat kita semua. Saudara-saudari, sesudah kita meninggal, saat jiwa kita dipisahkan dari badan kita, itu hanya ada dua kemungkinan: kita masuk surga atau masuk neraka. Cuma ada dua kemungkinannya, masuk surga atau masuk neraka. Yang masuk neraka itu adalah yang menolak Tuhan.
Tuhan mau supaya kita semua masuk surga. Dan dalam bacaan Injil hari ini dikatakan, apa bacaan Injilnya mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan mau supaya kita semua selamat. Tuhan mau supaya kita semua bisa bersatu dengan Bapa di surga. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Dalam kitab suci juga dikatakan, siapa yang bisa melihat Tuhan? Berbahagialah yang murni hatinya, karena mereka bisa melihat Tuhan. Jadi sementara Tuhan mau supaya kita semua selamat, tidak semua bisa langsung melihat Tuhan, tidak semua bisa langsung masuk surga karena ketidakmurnian kita. Jadi ada yang namanya tempat atau kondisi pemurnian, di mana kita dibersihkan dari berbagai ketidakmurnian, dibersihkan dari noda dosa, dibersihkan dari berbagai keterikatan. Ini namanya api penyucian. Dan kita tahu orang-orang yang kita cintai, yang mencintai kita, itu mereka percaya pada Tuhan, percaya pada Kristus. Tapi kita juga tahu bahwa mereka ada kelemahan-kelemahannya. Makanya kita mesti doain mereka. Tapi kita jangan khawatir, karena api penyucian itu sangat berbeda dengan neraka. Api penyucian adalah pintu gerbang surga. Jadi yang masuk ke api penyucian itu udah tahu akan masuk surga. Tapi Tuhan masih memurnikan mereka. Yang memurnikan siapa? Tuhan. Kalau mereka bisa masuk surga itu karena apa? Karena rahmat Tuhan. Jadi buat apa kita berdoa buat mereka? Kita berdoa buat mereka karena ada kesatuan antara surga, api penyucian, dan kita yang masih di dunia. Kasih dan doa tidak pernah sia-sia. Kalau kita mendoakan mereka, kita semakin menyucikan hidup kita, kita semakin menyucikan dunia, dan kita mengekspresikan kasih kita kepada mereka. Bagaimana doa ini bekerja? Bagaimana kasih ini bekerja? Itu misteri Tuhan. Tapi kita percaya bahwa doa dan kasih yang kita sampaikan kepada mereka lewat doa kita tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, poin kedua yang indah hari ini adalah ada kesatuan antara kita dan mereka yang kita cintai lewat doa kita, lewat perayaan Ekaristi yang kita persembahkan buat mereka yang kita cintai. Tentu peristiwa persatuan, kesempatan persatuan itu selalu membawa sukacita buat kita, karena kita tahu hubungan kita bukan diputus, cuma diubah. Nah, poin yang ketiga yang juga indah adalah perayaan ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pada akhirnya kita juga harus kembali ke rumah Bapa. Cepat atau lambat kita harus melalui gerbang kematian. Hal yang indah adalah bahwa Tuhan selalu memurnikan kita, membantu kita. Jadi kita gak perlu takut. Yang penting adalah selalu berpegang pada Tuhan, selalu berharap dan minta tolong kepada Tuhan supaya Dia selalu menyucikan kita, baik di sini di dunia dan nanti
saat kita meninggal di api penyucian. Tuhan mencintai kita semua, jangan takut. Dan Tuhan juga mencintai orang-orang yang mencintai kita. Kalau Anda hari ini berdoa buat orang-orang yang Anda cintai, sejelek apapun mereka, kadang-kadang kita berpikir, aduh ini kok banyak kekurangannya ya. Tapi kalau Anda bisa merasakan kasih dari mereka dalam hidup Anda, itu artinya mereka juga ikut serta dalam karya kasih Tuhan, sekecil apapun. Oleh karena itu, Tuhan juga tidak akan membiarkan mereka masuk neraka. Yang ikut ambil bagian dalam kasih Tuhan, sekecil apapun, Tuhan juga mau selamatkan. Kita terus berharap pada karya Tuhan, kelimpahan rahmat Tuhan buat kita semua supaya bisa jalani hidup dengan baik, dan buat mereka yang sudah mendahului kita. Amin.